Oke teman-teman, selamat siang saya ucapkan dari stasiun Tugu Yogyakarta yang berada di pusat kota Yogyakarta nih kawan. Nah, jadi pada kesempatan kali ini saya akan naik kereta api dari stasiun Yogyakarta menuju ke stasiun Bumi Ayu ya sepertinya. Saya belum tahu nih teman-teman ya, akan turun di Purwokerto atau ke Bumi Ayu nih. Nah, jadi di perjalanan kali ini saya akan naik kereta api Ranggajati nih teman-teman ya. Sekilas informasi juga, kereta api Ranggajati ini memiliki relasi dari stasiun Jember menuju ke stasiun Cirebon ya. Nah, bagaimana untuk keseruannya? Tonton terus videonya sampai selesai. Saat ini saya sedang berada di pintu timur ya teman-teman ya, dari stasiun Yogyakarta. Jadi di pintu timur ini hanya melayani untuk drop off penumpang saja nih kawan. Jadi tidak melayani untuk penjemputan ya. Dan spesialnya lagi di pintu timur ini itu hanya melayani untuk keberangkatan kereta api jarak jauh saja nih kawan. Jadi memang di pintu timur ini cukup eksklusif ya. Dan kita lihat juga nih teman-teman ya. Jadi karena hari ini tuh hari Kamis, jadi memang belum terlalu ramai ya. Nanti biasanya tuh mulai ramai ketika udah hari Jumat dan menuju weekend nih teman-teman. Untuk harga tiket yang saya bayarkan dari stasiun Tugu Yogyakarta menuju ke stasiun Bumi Ayu ini di kelas eksekutif adalah seharga Rp360.000 ya teman-teman. Menempuh perjalanan sekitar 3 jam lebih 31 menit ya. Kalau menurut saya sih tiketnya tidak bisa dibilang tergolong murah ya, karena memang di kelas eksekutif nih kawan. Semoga dengan harga segini saya bisa mendapatkan kenyamanan sesuai dengan harga yang dibayarkan ya. Sekarang wajah stasiun Yogyakarta Pintu Timur sudah rampung renovasi ya teman-temannya, dan menurut saya ini cakep ya untuk desain-desainnya teman-teman. Dan di sini juga kebetulan ada badut ya. Ini tuh merupakan karakter dari film Jumbo nih teman-teman ya. Kalau teman-teman yang nonton. Oke, untuk mempersingkat waktu karena ini cuaca cukup panas ya teman-teman ya. Jadi mari kita langsung masuk saja. Sekarang pukul menunjukkan jam 1 kurang. Jadi artinya sekitar masih 1,5 jam lagi ya teman-teman ya, menunggu keberangkatan kereta api Ranggajati yang akan saya naiki nih. Untuk periksa dan teliti kembali tiket Anda, jangan sampai salah naik kereta. Yang telah tersedia di jalur 3 adalah kereta api Argos Meru tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Bagaimana penumpang kereta api Argos Meru tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng dibantu segera merupakan relasi di dalam kereta. Yang masuk di jalur 5 ini adalah kereta api Bima ya teman-teman ya. Dari stasiun Surabaya Gubeng menuju stasiun Jakarta Gambir. Sudah menggunakan rangkaian stainless steel new generation ini teman-teman, luar biasa ya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya boarding saja ya teman-teman, karena saya sudah terdaftar di face recognition boarding. Jadi saya tidak perlu menunjukkan identitas secara manual, cukup men-scan wajah saja ya. Mari kita scan wajah. Nah, jadi seperti ini ya, simple sekali teman-teman. Sudah menunjukkan pukul 1:05 siang. Saatnya menjalankan kewajiban terlebih dahulu untuk sholat zuhur teman-teman. Di jalur 3 akan segera masuk kereta api Argo Wilis dari Bandung tujuan Surabaya Gubeng. Kami persilakan untuk segera masuk ke dalam kereta. Awas hati-hati, pintu-pintu kereta akan segera ditutup.
kereta api Ranggajati akan dipersiapkan masuk di jalur 3 nih teman-teman. Saya kira di jalur 5 ya, karena biasanya jalur 5 sih. Oke, mari kita tunggu nih kawan keretanya. Saya naiknya di eksekutif 3 nih teman-teman. Oke, mari kita naik ke eksekutif 3 seat 13B ya teman-teman. Saya duduknya di single seat nih. Kita lihat apakah di depan atau di belakang ya teman-teman. Terjadi kemacetan manusia nih teman-teman. Alhamdulillah seat 13B di eksekutif 3 berada di jajaran belakang nih teman-teman. Jadi saya bisa menikmati lebih leluasa ya. Ini adalah seat yang akan saya naiki teman-teman. Iya, seat 13B teman-teman. Seperti inilah kondisi di eksekutif 3 ya kawan. Dan ini memang rata-rata semuanya naik dari Jogja ya. Dan ini adalah peta rute perjalanan kereta api Ranggajati. Menurut saya pemberhentiannya cukup banyak ya, karena memang rutenya juga cukup jauh dari Cirebon menuju ke Jember ya. Pada pukul 14:27 kereta api Ranggajati telah diberangkatkan dari stasiun Yogyakarta tepat waktu ya. Mudah-mudahan perjalanan kali ini dapat diberikan keselamatan dan diberikan ketepatan waktu ya. Fasilitas di kelas eksekutif di kereta api Ranggajati ini kalau menurut saya standar aja ya, standar kelas eksekutif ya. Yang menjadi poin positif di sini adalah legroomnya sangat luas ya teman-teman. Kemudian di sini juga ada footrest ya, jadi bisa bersandar kaki kita ya teman-teman ya. Ada pijakan kaki, kemudian di sebelah sini juga ada tempat untuk menyimpan barang ya, entah itu botol ataupun barang lainnya. Kemudian di sini ada tempat sampah yang sudah pakai kertas ya, sudah nggak pakai plastik lagi teman-teman. Kemudian di sebelah sini tuh terdapat meja kecil ya untuk menyimpan botol maupun barang lainnya juga. Kemudian di sini ada colokan teman-teman ya untuk mengecas gadget kalian. Kemudian di sebelah sini juga ada gantungan ya, gantungan untuk pakaian. Kemudian di sebelah sini tuh ada tuas untuk reclining seat teman-teman ya, sebelah sini. Kemudian ini untuk mejanya ya. Nah, seperti ini sudah cukup baik ya dan bersih. Kemudian ini untuk jendelanya menggunakan jendela pesawat, jadi memang kecil-kecil ya teman-teman ya. Jadi memang ini masih model lama ya teman-teman. Overall lumayan bagus ya untuk fasilitasnya, mantap. Selepas stasiun Jogja, kereta api Ranggajati langsung tancap gas di kisaran 95 km per jam ya. Mantap nih. Segera melintas di jembatan Sungai Progo ya. Nama Progo ini menjadikan salah satu nama kereta api di Indonesia, yaitu kereta api Progo.
yang melayani rute dari stasiun Lempuyangan menuju stasiun Pasar Senen. Segera melintas langsung di stasiun Wojo nih teman-teman. Sudah masuk ke daerah operasi 5 Purwokerto ya selepas Wojo ini. Pada pukul 15:14 menit, kereta api Ranggajati telah tiba di Stasiun Kotoarjo. Stasiun Kotoarjo ini sudah memasuki daerah operasi 5 Purwokerto nih teman-teman ya. Dan di Stasiun Kotoarjo ini dilakukan pengisian air ya teman-teman untuk di toilet ya. Nah seperti ini teman-teman ya. Jadi petugas-petugas itu akan membawa tangga untuk menyalurkan air ke dalam toiletnya ya. Di sini terdapat sebuah kode 10 train mark ya teman-teman ya. Jadi itu menandakan bahwasannya sarana rangkaian kereta api ini hanya bisa dipacu hingga kecepatan 100 km per jam saja. Kemudian 40 itu merupakan berat dari kereta ini, satu gerbongnya yaitu 40 ton. Kemudian 5 itu merupakan tipe bogi atau roda yang digunakan oleh kereta ini, yaitu tipe bogi K5 nih teman-teman. Di Stasiun Kotoarjo ini, kereta api Ranggajati akan disusul oleh kereta api Taksaka nih teman-teman. Sang raja di jalurnya ya, dari Jogja menuju ke Jakarta, dan ini palang pintu sudah ditutup, artinya kereta api Taksaka akan segera menyusul kereta api Ranggajati. Wah, luar biasa nih kawan, kereta api Taksaka tadi di jalur 2 ya, ngebut sekali ya. Karena memang kereta api Taksaka ini adalah kereta api tercepat di jalurnya dari Jogja menuju ke Jakarta Gambir ya teman-teman. Sedangkan kereta api Ranggajati ini maksimal kecepatannya hanya 100 km per jam ya. Sedangkan kalau untuk Taksaka itu bisa mencapai 120 km per jam. Oleh karena itu kereta api Ranggajati ini harus disusul di Stasiun Kutoarjo. Oke, mari kita tunggu untuk keberangkatan kembali kereta api Ranggajati. Oke teman-teman, mari kita review toilet kereta api Ranggajati kelas eksekutif di eksekutif 3 ya. Seperti biasa teman-teman, jangan lupa untuk mengunci pintu ketika ingin menggunakan toilet ya. Nah, kurang lebih seperti ini teman-teman untuk toiletnya ya. Kalau menurut saya pribadi ini salah satu toilet yang luas ya di kelasnya, karena jarang-jarang nih teman-teman ya di kelas eksekutif seluas ini nih gitu ya. Nah, mari kita lihat fasilitasnya ada apa aja. Tentunya di sini terdapat semprotan ya. Kemudian di sini juga terdapat tombol flush ya teman-teman. Kemudian di sini ada tempat sampah. Di sini ada tisu juga teman-teman ya. Kemudian di sini ada sabun.
Kemudian airnya mengalir cukup baik ya. Mantap. Pada pukul 16:20 kereta api Ranggajati telah tiba di stasiun Gombong nih teman-teman ya. Stasiun Gombong ini masih masuk di dalam Kabupaten Kebumen ya teman-teman ya. Dan stasiun Gombong ini kalau menurut saya sudah bagus ya. Karena ini sudah pakai kanopi semua nih teman-teman ya. Dan kereta api Ranggajati tidak akan lama nih teman-teman berhenti di Gombongnya ya. Pada pukul 16:43 kereta api Ranggajati telah tiba di Stasiun Kroya. Stasiun Kroya ini merupakan stasiun yang paling besar ya, yang berada di daerah operasi 5 Purwokerto nih teman-teman, karena emplasemennya ini sangat panjang sekali ya. Dan teman-teman bisa melihat di jalur 2 kalau nggak salah ya itu adalah kereta api Pasundan kayaknya. Kayaknya ini Pasundan nih teman-teman ya. Sekarang ya masih jam segini kayaknya Pasundan sih teman-teman ya. Di jalur 4 akan segera masuk kereta api Gaya Baru Malam Selatan dari Pasar Senen tujuan Surabaya Gubeng nih teman-teman ya. Kereta api Ranggajati telah diberangkatkan kembali dari Stasiun Kroya. Dan di Stasiun Kroya ini terdapat percabangan jalur ya. Kereta api Ranggajati ini akan ngambil ke arah kanan nih teman-teman, menuju ke arah Purwokerto. Kemudian ada satu jalur lagi, itu arahnya lurus ya. Ketika arah lurus itu memang menuju ke arah Tasikmalaya, Cipendei hingga ke arah Bandung nih teman-teman ya. Nah, teman-teman bisa melihat ya di jalur yang ujung sebelah kiri ini adalah jalur yang mengarah ke arah Tasikmalaya hingga ke Bandung nih teman-teman. Sedangkan kereta api Ranggajati kita berbelok ke arah kanan, yaitu ke arah Purwokerto. Nah, teman-teman bisa melihat ya jalurnya itu mulai menjauh ya. Kita berbelok ke arah kanan. Jajanan juga ya di daerah situ ya, banyak yang nongkrong juga nih teman-teman, kayaknya seru juga ya, nyore-nyore sambil nyemil sambil hunting kereta, wah syahdu ya. Sesaat lagi kita akan melewati terowongan Kebasen nih teman-teman.
17:10 kereta api Ranggajati telah tiba di Stasiun Besar Purwokerto nih kawan. Stasiun Purwokerto ini merupakan pusat dari kedaulatan daerah operasi 5 Purwokerto itu sendiri ya. Dan yang ada di jalur sebelah sini, di jalur 4 itu adalah kereta api Joglo-Semarkerto dari Stasiun Purwokerto menuju ke Stasiun Solo Balapan nih kawan. Dan teman-teman bisa melihat ya, di Stasiun Purwokerto ini sedang pembangunan ya teman-teman ya. Sepertinya ini mau dibangun kanopi lagi deh teman-teman. Dan teman-teman bisa melihat ya, di Stasiun Purwokerto ini juga dilakukan pengisian air kembali ya untuk toilet-toilet di setiap kereta nih teman-teman ya. Teman-teman bisa melihat ya, K1 itu merupakan kode untuk sarana kelas eksekutif, 0 itu tidak berpangkat atau sekali kalau lokomotif, 82 itu merupakan tahun pertama berdinas di tahun 82 dan urutan ke-19 depo Cirebon nih teman-teman. Kereta api Ranggajati telah diberangkatkan kembali dari Stasiun Purwokerto. Selepas Stasiun Purwokerto, kita akan memasuki jalur yang cukup ekstrim di daerah sini ya. Jadi kecepatan kereta akan mengalami penurunan dibandingkan tadi ya. Di jalur Kroya ke Basen itu kan kenceng ya. Nanti kita lihat berapa rata-rata kecepatan kereta api di jalur ini ya. Alhamdulillah pada pukul 17:56 telah tiba di Stasiun Bumi Ayu teman-teman ya. Dan kita berpapasan dengan kereta api BBM nih teman-teman ya. Masya Allah, tiba di Bumi Ayu dengan pemandangan yang sangat indah dan langsung disuguhi dengan pemandangan kereta ya. Overall, saya cukup puas dengan pelayanan yang diberikan oleh kereta api Ranggajati di kelas eksekutif. Tidak ada kendala yang berarti karena dari segi ketepatan waktu juga kereta api ini tepat waktu. Kemudian dari segi fasilitas juga sesuai standar ya, sesuai di kelasnya dengan rangkaian yang memang sudah berumur juga nih kawan. Oke teman-teman, segitu aja video dari saya kali ini. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan referensi bagi teman-teman jikalau teman-teman itu ingin bepergian dari Jogja menuju ke Bumi Ayu. Nantikan juga video selanjutnya dari saya tentunya hanya di channel ini ya. Jangan lupa klik like, subscribe, dan juga komen di bawah. See you on the next video.